Oke, mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Mbak Tika kalau sudah bergabung, oke, saya presenterkan dulu. Oke, sudah bergabung lagi Mbak Tika? Iya, sudah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi itu saya terlempar atau gimana Pak Wahyu? Terlempar Mungkin keluar gitu ya? Microsoft Teams-nya Mbak, ada perubahan dari sana. Jadi tadi tertutup, iya tertutup secara otomatis. Oh iya. Mohon maaf. Tadi kira-kira terlemparnya sampai mana ya Bapak? Sampai ke itu Mbak, habis menjelaskan yang monetisasi. Jadi masih di penambahan ads-on. Kalau di layout tadi sudah sampai ke situ nggak saya ya? Tadi soalnya saya berbicaranya sudah sampai sejauh itu sih, berarti sudah berhenti, nggak terasa ya Bapak ya? Ya nggak lama kok Mbak, langsung tadi. Oke. Paling 2 menit, saya konfirmasi 2 menit. Oh iya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, berarti itu teknis ya. Ada kendala teknis sehingga penjelasan mengenai tutorialnya sedikit terganggu. Oke. Jadi tadi kembali lagi, semoga ini tadi saya terpotongnya tidak terlalu banyak. Jadi kita akan mengatur halaman atau page yang nantinya akan muncul di bagian sini ya, di bagian bawah header. Ya, oke. Kita tentunya di sini yang diatur adalah di dalam layout yang seperti yang tadi saya sampaikan. Apabila ini mungkin terpotong karena hilang tadi suaranya, saya terlempar Sampai juga. ke arsip. Sampai Oh ke ya. arsip. Oh, sudah arsip. Ya. Oke. Nah, di sini ada header dan juga footer. Jadi semua di dalam layoutnya Bapak Ibu di sini mengatur bagian header, bagian atas sampai bagian bawah. Dari samping kiri kanan tuh semuanya diatur di sini. Jadi Bapak Ibu apabila ingin membuat perubahan, nah diatur di sini, di setting di sini. Nah, jangan lupa di dalam layout ini ada di bagian paling bawah pojok kanan ada tanda clear, ada tanda preview dan juga tanda save ya seperti menyimpan. Nah, jadi ketika perubahan sekecil apapun yang Bapak Ibu buat di dalam layout ini jangan lupa untuk save. Nah, ini preview tentunya ketika Bapak Ibu ingin melihat terlebih dahulu sebelum save gitu, melihat terlebih dahulu perubahan apa yang sudah Bapak Ibu buat di dalam blognya. Jadi untuk meyakinkan supaya nantinya blognya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Oke, tadi kita masih menjelaskan ya di dalam add gadget ini untuk menambah menu-menu. Tadi blog arsip, jadi kalau misalkan ingin mengarsipkan dan memperlihatkan kepada pembaca blog yang ingin kita buat dari postingan-postingan yang kita arsipkan seperti itu ya. Nah, karena kita belum memiliki banyak postingan ya, saya tidak mencontohkan tadi. Nanti kalau Bapak Ibu ingin ya silahkan. Nah, untuk menu-menu lainnya, gadget-gadget lainnya ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini intinya adalah mencantumkan beberapa tampilan yang akan diperlihatkan di dalam blognya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita yang pentingnya saja terlebih dahulu. Itu kan bagian istilahnya tuh perhiasannya ya, perhiasan dari blog. Yang paling penting kan tadi udah judul di dalam header, kita atur di sini di bagian edit. Jadi ini bisa dirubah-rubah ya kalau misalkan tadi terlewati karena terlempar ya, saya ulangi kembali. Nah, di sini karena tadi kita terlalu lama di dalam mencantumkan picture-nya, jadi kita tidak pakai saja. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin ya silahkan. Sudah memasang atau menyediakan picture ya itu akan lebih baik supaya memang lebih menarik ya blognya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam page list atau top bagian atas ya tentunya ya. Nah, di sini tentu di dalam edit ini untuk men-setting atau mengatur di dalam menu
halamannya, Bapak Ibu perlihatkan terlebih dahulu nih visible ya. Jadi klik centangnya untuk menampilkan page-nya. Ini title-nya juga bisa diisi, opsional, bisa tidak ya, udah tidak aja karena tidak berpengaruh banget. Nah, ini ada page to show. Artinya halaman yang ingin dimunculkan tuh yang mana. Nah, ini kita tadi kan awalnya sudah membuat page ya. Home, kontak, ini 2 kali ya. Jadi ini nggak usah 2 kali. Jadi berarti ini tambah about aja. Nah, jadi ini 3. Jadi kita juga bisa menambah page-nya ya. Nanti sebelumnya sesuai yang di awal kita tambah lagi, misalkan Bapak Ibu ingin menambah page informasi atau pembelajaran, materi, dan lain-lain misalkan ya. Dokumentasi misalkan, foto. Nah, jadi ingin membuat halaman khusus fotonya, itu bisa ditambahkan di dalam halaman yang sebelumnya awal kita buat di halaman page. Nah, lalu nanti kita masuk ke page-nya, nanti akan otomatis di dalam add external link atau page to show-nya di bawahnya akan tercantum. Atau misalkan mau masukkan dari sini ya, klik add external link, lalu link dari halaman page-nya Bapak Ibu masukkan ke sini. Itu juga bisa. Jadi berbagai cara ya bisa. Oke, kita save. Nah, ini sudah terlihat ya, ini ada tanda seperti mata ya, seperti mata. Itu artinya kalau yang dikasih garis atau tanda, ini artinya tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Kalau ini berarti terlihat. Coba kita, jangan lupa juga save di sini. Lalu kita, kalau sudah selesai nih, savingnya sudah selesai, kita lihat. Nah, ini your change have been saved, berarti sudah ya. Kita lihat perubahannya di sini, refresh. Nah, Bapak Ibu, sudah kan? Ya, alhamdulillah ya sudah. Nah, jadi home, kontaknya, about-nya sudah. Coba kita klik ya. Klik kontaknya sudah sesuai belum? Nah, for more information. Tadi saya mengisinya baru sampai di sini ya. Nah, jadi ini disesuaikan. Lalu about-nya apa? Nah, blog ini berisi tentang materi pembelajaran bahasa Inggris SD, SMP, SMA, dan umum. Nah, ini ya. Jadi sesuaikan. Mau kembali ke home atau ke yang ini? Boleh. Home aja. Nah, sudah sesuai ya. Di sini masih belum ada postingan apapun. Jadi, makanya kosong. Oke, semoga sampai di situ Bapak Ibu bisa paham. Nah, di bagian setelah layout, jadi ini semua diatur saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini ada ads, ini tentu AdSense. Kalau sudah ada AdSense-nya diperlihatkan. Karena memang tidak ada, ya sudah. Tidak usah diperlihatkan. Nah, di bawahnya ada page body ya. Halaman badan blognya, halaman postingannya ya. Di sini ada feature post, ada blog post. Coba kita lihat feature post itu apa sih? Nah, edit, kita klik edit di sini. Oh, berarti ini pengaturan dari postingan title-nya saja, berarti tidak usah ya. Tidak ada perubahan maksud saya. Nah, di sini di blog post ini mengatur seberapa banyak nanti postingan-postingan yang terlihat di halaman awal. Nah, di sini kita klik edit. Nah, di sini ada langsung 7 ya. Ada langsung 7, berarti intinya apa nih? Number of post on main page. Artinya nanti ada 7 postingan yang tercantum di dalam postnya Bapak Ibu. 7 terlalu banyak, terlalu penuh, saya 5 aja misalkan. Nah, untuk post page link teksnya misalkan untuk kalau sudah 5, misalkan Bapak Ibu sudah pernah memposting 10, berarti yang terlihat di 5 sebelumnya nanti bisa dilihat dengan klik read more seperti itu. Atau mau diganti dengan kata-katanya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu kontennya bahasa Jawa, ya bisa ganti pakai bahasa Jawa. Lalu di sini misalkan ingin diperlihatkan tanggal postingannya, boleh nih di itu ya. Karena apa? This feature is not applicable to your current theme, karena temanya ini tidak sesuai dengan penampilan date header-nya, berarti ini tidak bisa tidak bisa diaktifkan. Show author-nya juga tidak bisa. Jadi di sini hanya bisa ada show publish time-nya saja. Lalu komennya nanti show komen, jadi pengaturan komennya 5 komen. Formatnya, lalu show labelnya mau diperlihatkan atau tidak. Ya, label itu adalah seperti kalau kita tuh awam dengan
hashtag gitu ya. Nah, kalau misalkan di dalam media sosial kan ada hashtag. Jadi untuk mengkategorikan, memisah-misahkan supaya lebih teratur dari postingan-postingan Bapak Ibu, jadi kita kasih label. Itu nanti ada materinya tersendiri tentang label. Memang setiap di dalam blog itu supaya kita lebih memahami, kita memang harus paham apa-apa menu-menunya itu supaya apa? Supaya tentunya blognya lebih apa ya? Istilahnya tuh teratur gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan setengah-setengah ya seperti saya juga pernah di awal mempelajari blog ini, jadi masih banyak sekali perubahan blog, ganti lagi. Tapi ya sebetulnya itu tidak masalah karena yang namanya belajar itu terus-menerus ya. Jadi terus belajar, kalau misalkan kita sudah mengetahui hal yang baru ya kita buat lagi perubahan-perubahan, diperbaiki, itu malah lebih bagus. Nah, di sini ada show author profile. Kita misalkan mau ingin memperlihatkan profil dari penulisnya, tidak usah ya Bapak Ibu. Kita save saja. Save ya, udah berarti sudah sesuai ya. Nah, untuk popular post, nah ini juga sama, hampir sama, tapi sebetulnya ini popular post itu adalah memperlihatkan tampilan postingan-postingan yang telah Bapak Ibu buat di dalam blog dalam kurun waktu tertentu yang kita sesuaikan. Misalkan setiap waktu yang paling populer di postingan Bapak Ibu itu yang mana, itu otomatis akan ditawarkan oleh blognya apabila kita mengaktifkan menu ini ya, gadget ini ya. Nah, disesuaikan mau last year, last days, atau last 7 days, atau 30 hari ya, itu disesuaikan. Mau berapa ya, disesuaikan juga. Mau 5, mau 3, mau 2, boleh. Kita 5 ya, pilih 5. Walaupun belum ada postingan sama sekali. Nah, dah ya, ini footernya apa coba ya, kita klik edit. Oh, ini tidak ada ya, karena tadi kita tidak mencantumkan, nah ini ya, ini copyright dari blogernya, jadi kita tidak mencantumkan apa-apa. Oke, ini opsional karena ya. Save ya. Dah, jadi layout, nanti tinggal Bapak Ibu menambahkan saja. Nah, lalu sebawah bagian bawah ada tema ya. Nah, Bapak Ibu, enaknya di dalam blog ini selain gratis dan lebih sederhana, menurut saya lebih sederhana, karena saya juga pernah mencoba untuk membuat blog di alamat WordPress itu memang begini ya. Untuk pemula disarankan pakai blog dulu. Kalau sudah mahir ya beralih ke WordPress. Ada yang menyarankan seperti itu. Karena gini, jadi tergantung pada kebutuhan. Oke, tergantung pada kebutuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan fitur-fitur yang lebih menarik, lebih banyak juga, itu sih sebetulnya pilih WordPress ya, yang lebih kayak seperti pro ya, profesional. Tapi kalau misalkan mau belajar dulu, pakai Blogspot dulu. Nanti lambat laun akan memahami WordPress juga hampir-hampir sama, walaupun ada beberapa perbedaan juga yang berbeda tentunya di dalam blog, tapi intinya samanya. Jadi belajarnya pakai blog dulu. Tapi mau langsung pakai WordPress itu lebih baik. Nah, di sini sudah disediakan istilahnya tuh template ya. Halaman apa ya itu istilahnya tuh yang disediakan oleh blog yang memang sudah sangat bagus ya. Jadi ada beberapa, ada jenis Contempo, Soho, itu apa ya, itu bahasa apa ya, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Emporio, Notable, Esensial. Jadi ini jenis-jenisnya sudah ada ya. Tinggal Bapak Ibu memilih ya. Misalkan saya mau pilih yang mana ya? Pembelajaran bahasa Inggris. Yang mana ya? Aduh, saya jadi bingung. Yang tadi kok sepertinya ada kayak buku-buku gitu ya Bapak. Ini. Yang ini tapi kurang bagus ya. Ya udah, tidak apa-apa deh, yang ini aja deh. Simple blog yang warna merah ya. Deep, karena hari ini saya sedang suka warna merah ya. Jadi klik ini ya. Ya, ini misalkan kita ingin coba apply. Kita coba preview dulu. Ini seperti apa. Nah, jadi sebelum kita menerapkan apply ke itu, nanti gimana sih tampilannya, kita preview dulu. Wah, ini bagus apa enggak ya? Karena saya sekarang sedang suka
ini ya, sudah suka warna merah, saya coba apply aja. Nah, di bagian pojok kanan bawah ini ada langsung apply. Oke, got it. Oke ya, jadi sudah otomatis. Ya, jadi ini tinggal memilih saja. Lalu Bapak Ibu, ini ada tanda apa nih? Customize. Lalu ada tanda panah. Ini ada backup, restore, edit HTML, dan lain-lain ya. Ini ada switch to first generation classic theme, ada mobile setting. Nah, saya jelaskan ada dua hal yang memang nanti akan kita terapkan di sini. Yang pertama adalah restore. Nah, restore ini apabila Bapak Ibu ingin membuat tampilan yang selain yang disediakan di blog. Ya. Contoh yang seperti saya tampilkan di dalam blog saya sendiri ya. Ini adalah tampilan blog yang sebentar. Nah, yang ini. Nah, ini adalah tampilan blog yang template-nya bukan dari bawaan blog, tapi saya ambil dari, nah, paling bawah tuh kelihatan ininya. Saya ambil dari template Syar di blog stem. Jadi temanya itu ambil dari halaman download dari halaman website penyedia template gratis ya untuk blogger tentunya. Jadi itu adalah tadi di bagian sini. Nah, restore ini nanti untuk mengatur itu. Nah, untuk edit HTML, coba kita klik ada edit HTML. Ini apabila Bapak Ibu ingin mengatur, nah ini bahasa HTML itu sepertinya Bapak Ibu ya, seperti coding-coding gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti kita kalau biasanya dimanfaatkan untuk apabila ingin menampilkan mencantumkan AdSense, itu juga bisa menampilkan media-media yang memang mau kita cantumkan di sini, itu juga bisa. Jadi di tempat-tempat tertentu yang memang harus sesuai Bapak Ibu. Ini codingnya HTML-nya dari blognya kita. Nah, blognya yang Bapak Ibu buat lah tentunya. Oke, nah di setting, nah, setelah tema ya sudah ya Bapak Ibu, anggap sudah lah ya. Nah, di bagian setting di sini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu atur ya. Bagian atas ini tentu title, description blognya. Oke, karena ini berbahasa Inggris ya, saya juga tidak terlalu mahir bahasa Inggris, kita ubah saja ya Bapak Ibu, pakai Indonesia biar aman ya. Ya, kita ubah. Nah, ini sudah bisa ya diubah, tapi ininya tetap ya menunya. Jadi karena blognya, maksud itu blognya berbahasa Indonesia, tapi karena tadi ya menu pembelajarannya bahasa Inggris harusnya menyesuaikan. Jadi disesuaikan sajalah Bapak Ibu. Karena ini kan tadi hanya contoh dalam judul dari blognya. Lalu favicon, ini adult content, adult content, sorry Mas. Ini bisa dimunculkan kalau misalkan blognya Bapak Ibu termasuk konten dewasa ya. Atau mau mengkonfirmasi pengaturan dari umurnya juga bisa. Ini karena saya bukan konten dewasa, jadi saya tidak aktifkan. Lalu favicon itu apa? Ini untuk menampilkan logo. Nah, logo dari ini loh. Nah, ini kan logo dari blogger. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengganti logonya, bisa di favicon ini. Ya, bisa klik favicon. Lalu privacy, ini izinkan search engine to find your blog, tentu ya izinkan. Kalau misalkan ini tidak diklik atau tidak digeser ya nanti para pembaca tidak bisa mencari di bagian browser engines-nya Google, tidak bisa mencari blognya Bapak Ibu. Nah, ini publishing, berarti blog address-nya sesuai ya. Dan lain-lain ya. Jadi pengaturan-pengaturan yang nah, ini nih hampir seperti pengaturan handphone ya, ada time-nya, formatting dari time-nya, ini sudah sesuai belum ya, kita termasuk apa tuh ya. Jadi nanti diatur ya Bapak Ibu. Nah, ini semua sudah dari mulai format tanggal dan lain-lain. Nah, ini monetisasi, kalau misalkan sudah ingin dimonetisasi berarti ini digeser. Oke, sudah ya. Ingat di sini tidak ada bagian saving, berarti sudah otomatis.
Nah, sudah ini reading list itu hanya list-list membacanya ya dari blognya, blog Google-nya ini otomatis ya, tidak perlu kita terlalu perhatikan. Oke. Nah, kita misalkan ingin coba memposting yang baru ya, kita klik post. Di sini tadi kita new post ya, tapi karena di sini sudah belum dicantumkan, misalkan saya mau materi kelas materi SD bahasa Inggris kelas 1 ya. Saya cari dulu ya Bapak Ibu karena saya tidak tahu. Jadi saya cari dari Google materi bahasa Inggris SD kelas 1 misalkan ya. Nah, ini saya ambil dulu ya. Ini mohon maaf ya, ini tidak perlu dicontoh. Nah, ini tidak dicontoh, tapi ini saya hanya mencontohkan. Jadi lebih baik nantinya Bapak Ibu kalau misalkan punya konten, punya postingan tuh, punya postingan Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau misalkan tidak, tentunya setiap sumber yang Bapak Ibu ambil tentu harus dicantumkan. Misalkan saya ambil di sini. Ya, oke. Saya ambil sini, kita pastikan di sini. Nah, karena contoh juga harus yang baik ya, saya cantumkan sumbernya. Apa tadi tuh ya? Nih. Oke. Nah, saya ambil copy di sini. Nah. Ini kok malah otomatis ya. Sumber. Misalkan saja ya Bapak Ibu ini. Sumber dari ini ya, sumber materinya. Oke. Nah, di sini nah label Bapak Ibu bisa berikan label. Jadi untuk menandai setiap materi atau postingan dari blognya tuh rapih. Nah, ini kasih label materi kelas 1 SD misalkan ya. Lalu publish on-nya, apabila Bapak Ibu ingin men-setting date-nya sesuai dengan yang diinginkan, misalkan mau besok di settingnya, nah, ini bisa disesuaikan. Saya klik automatic aja, otomatis pada saat saya membuat. Nah, ini juga permalingnya dari linknya blognya nanti yang diposting bisa otomatis sesuai dengan yang diatur oleh blog atau di custom juga bisa. Ini custom sesuai keinginan, itu pakai kode HTML-nya. Ini terlalu mungkin daripada Bapak Ibu bingung ya, kita otomatis saja. Lokasinya nanti itu, lalu ini izinkan atau tidak komen ya. Lalu apabila Bapak Ibu ingin mengatur, ini semuanya sudah ada menu-menunya ya. Ada font type-nya, misalkan Bapak Ibu ingin merubah ini. Ini font type-nya mau ini gitu ya, ini bisa disesuaikan. Lalu mau medium besarnya, nah jadi lebih besar lagi. Lebih besar, seperti itu. Lalu ini, oh iya, sebentar. Misalkan gini, ya ada perbedaan di sini, ada ini kan seperti salam ya, kita kasih heading. Nah, heading jadi agak tebal ya. Nah, jadi ada perbedaannya. Lalu di sini juga ada text background color, ada text colornya, background color tentunya seperti apa ya, ini contoh ya, kita contohkan. Merah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada seperti lebih tandai. Biasanya kalau ada dalam tulisan postingan kan ada yang lebih difokuskan ya. Ini bisa pakai text background color atau colornya saja, bukan backgroundnya. Kita ganti orange misalkan. Nah, nanti jadi orange. Dan begitu pun seterusnya. Ada bold, ada italics ya, ada underline, itu disesuaikan. Hampir sama seperti pengaturan di dalam Word, Microsoft Word ya. Lalu ini ada insert link, apabila Bapak Ibu, nah oke, ini sebenarnya harusnya seperti ini. Nah, ini linknya supaya nanti bisa langsung diklik oleh pembaca. Kita cut, kita
pas di sini supaya nanti lebih memudahkan apply. Nah, jadi nanti tampilannya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ketika diklik nanti akan diarahkan ke halaman link dari sumbernya atau link-link Bapak Ibu yang ingin memposting yang berupa link. Jadi nanti bisa lebih mudah menyampaikan kepada pembaca. Lalu in the insert image, misalkan ingin image-nya ada tambahan image, boleh ya. Coba saya contohkan, misalkan di sini ada image, upload, jadi upload dari komputernya, kita choose files, jadi cari ya, ini saya random saja, tidak sesuai sebetulnya dengan materinya, tidak apa-apa, hanya contoh. Oke, select. Nah, di sini ada bagian setting pengaturan dari picture-nya. Jadi mau di sebelah kiri, nah seperti ini, atau mau di tengah, boleh di tengah, nah seperti ini, atau tadi aja lah, sepertinya cantik ya kalau di kiri. Nah ini, lalu ukurannya mau large, sedang, atau, nah ini nih ya, tidak. Nah, jadi disesuaikanlah sesuai dengan seleranya Bapak Ibu. Ingin menginsert video, jadi bisa insert video. Oke. Di sini misalkan kita akan insert video. Nah di sini saya contohkan, karena saya tidak punya videonya, kita cantumkan dari YouTube. Oke, cari. Punya nggak? Nah, di sini YouTube. Jadi materi English kelas 1 SD ya Bapak Ibu. Coba ada tidak ya? Oh, tidak ada di sini. Berarti kita harus apa nih ya? Nggak ada. Oh, tidak ada sinyal apa mungkin ya Bapak Ibu ya? No. Tidak ada. Tidak usah aja ya. Atau dari sini, dari komputer. Nah, kalau dari komputer harus dicantumkan. Tentu dari komputernya Bapak Ibu harus sudah punya. Misalkan saya ini aja ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini. Oke. Nah, kalau di dari link YouTube juga sebetulnya dalam video, untuk mencantumkan link video YouTube tidak harus mengklik add video, juga bisa Bapak Ibu nanti ya setelah selesai ini uploading. Oke, setelah selesai uploading, saya perlihatkan bagaimana caranya mencantumkan link video YouTube. Oke, nah ini seperti ini. Ini kalau ini processing videonya masih loading ya. Kalau misalkan yang video YouTube, bagaimana? Kita punya, coba ya, kita ambil dari YouTube-nya di sini. Lalu kita cari materi SD English kelas 1. Kita ambil linknya, kita coba ya. Ambil linknya. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada suara mengganggu karena di sekitar sekolah ada pembangunan masjid. Coba kita bisa nggak pakai ini ya? Sebentar, mana? Kita coba link sininya bisa nggak? Nah, jadi harus pakai linknya ya. Ternyata ya Bapak Ibu saya lupa. Jadi linknya sebelumnya kita cari dulu, baru dicantumkan di sini, di select. Nah, oke, sudah. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, ingin mencantumkan misalkan sumbernya di bawahnya sini, sumber, alah. Ini apa ya? Oh, ini dari saya sendiri ya, tidak usah sumber. Misalkan. Ini dari YouTube misalkan ya. youtube.com kan ini ya misalkan. Ini normal sudah ya. Ini small. Nah,
Ya, misalkan seperti itu. Sudah. Lalu ini Bapak Ibu apabila ingin mengatur tampilan, apabila ingin menambah emoticon, karakter maksudnya. Ini number list, quote text misalkan ini ya, saya bedakan Bapak Ibu quote text itu seperti apa. Jadi sini ya. Klik. Nah, nanti otomatis kayak di tengah gitu ya. Nah, ini dan lain-lain ya Bapak Ibu. Bisa disesuaikan nanti dengan, nah ini sudah, label sudah, kita publish ya Bapak Ibu. Kita publish. Oke. Oke, kita publish. Kita lihat di blognya. Sudah, oke, sudah. Ini tidak bagus ya. Nanti bisa diatur kembali. Nah, oke, nah di sini Bapak Ibu. Jadi, karena template-nya kok tadi di dalam postingan di awal atau template di awal sebelum kita rubah template-nya, kok ini bagian apa halamannya kok tadi di atas, nah di bawah header kok sekarang di bagian sini. Nah, ini karena kita belum atur di bagian layout. Jadi kita belum geser drag ke bagian atas. Ini tinggal digeser saja nanti Bapak Ibu di dalam layout. Jadi untuk mengatur layout pengaturan dari tampilan itu tinggal Bapak Ibu atur di bagian layout. Nah, ini untuk mengenai saya laporan penyalahgunaan arsip blog. Nah, ada label. Nah, Bapak Ibu, jadi label itu untuk menandai para pembaca khususnya siswa ketika kita membuat media pembelajaran di sini supaya memudahkan pembaca. Kita mau cari materi kelas SD, jadi kita klik materi kelas SD, nanti otomatis masuk ke sini. Apabila labelnya nanti ada materi kelas 2 SD, jadi nanti ketika diklik, karena mestinya di dalam blog itu kan nanti postingannya sesuai dengan yang terbaru. Jadi nanti yang sudah lama kita posting itu kan tertutup. Nah, supaya menampilkan kembali lebih mudah, kita ada label. Jadi nanti labelnya itu menyesuaikan, mengelompokkan dari postingan yang kita buat. Oke, yang terakhir adalah kita akan mencoba untuk mengganti template-nya dengan template dari luar ya. Jadi, misalkan kita cari di bagian search engine browsernya Bapak Ibu, mau pakai Firefox atau pakai Chrome juga boleh, karena sebelumnya Chrome-nya saya sudah pakai blognya saya sendiri, jadi saya pakai Firefox. Jadi kita cari free blogger template misalkan ya. Nanti Bapak Ibu pilih saja mau yang template dari mana saja. Misalkan mau ini ya, yang ini dari Goya by Templates. Goyabi ini biasanya juga banyak yang pakai ya. Nah, ini disediakan template-template yang menarik sekali. Jadi caranya Bapak Ibu cari aja sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu. Yang free tentunya ya, ini ya, free blogger template. Coba. Ini sudah ya, sudah termasuk yang free. Oke, nah jadi seperti nanti tampilannya seperti di website. Jadi tidak, ya lebih menarik lah ya Bapak Ibu. Nah, kita coba yang mana ya? Oke, sembarang saja ya Bapak Ibu. Ini ya, Melina ya. Coba klik Melina. Nah, nanti tampilannya diharapkannya seperti ini. Nah, ini ada live preview. Kita ingin meyakinkan supaya lebih besar. Oke, nanti tampilannya harapannya seperti ini. Wow, nanti ada sosial medianya. Ada ini, ada halamannya ini kan, menu-menu halaman. Oke. Kita Melina Blogger. Ada buy, kita kalau misalnya mau beli, kita download yang free saja. Oke. Save file. Open save file ya. Kita download. Lalu kita cari di file downloadnya di mana itu. Oke, sebentar kita cari. Nah, di bagian download ada yang udah merah ya. Di mana ya Bapak Ibu? Saya lupa tadi. Sebentar. Di bagian sini foldernya di mana saya? Nah, ini ya. Kita pindahkan saja supaya lebih, saya masuknya di Windows local disk C malah ya.
Saya pindahkan saja di sini ya Bapak Ibu, saya masuk ke blog saja. Nah, misalkan saya pindahkan sini, lalu setelah di-download tadi ya, nah ini kita ekstrak di sini, ekstrak here, atau mau dipisahkan menjadi apa? Folder itu lebih bagus maksud saya. Nah, karena ini acakadul ya, mohon maaf nih foldernya acakadul. Jadi di sini ada setelah diekstrak Bapak Ibu akan menemukan file ini XML dokumen ya, berupa XML dokumen di Melina free version. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan dan kita pasang di dalam blognya kita. Kita kembali ke ini blog postnya ya. Kita masuk ke tema. Kita masuk ke tema. Nah, kita sini kita restore. Kalau bahasa Indonesia itu pulihkan ya. Kita upload tadi tema yang kita ekstrak, yang kita download juga. Cari tadi di salah, bukan kerja ya, di bagian blog. Nah, ini ya, Melina Free. Jadi yang bagian XML document. Oke. Restoring theme sedang berlangsung. Lumayan lama ya Bapak Ibu, ini harus menunggu karena kalau misalkan kita tidak tunggu nanti customize pengaturan dari blog yang kita terapkan juga tidak bisa selesai. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bebas memilih template-nya dan tentunya karena template-nya ini berasal dari luar dan lebih ini code not restore. Ini sepertinya sinyal, saya coba ulangi lagi. Sinyal. Semoga bisa ya. Sinyal. Jadi nantinya ada beberapa hal yang memang harus ada yang dihilangkan mungkin karena tidak sesuai. Ada yang harus diatur ulang. Ada yang harus diganti nama menunya itu karena ini adalah tema atau template bawaan dari luar ya. Agak lama. Oke. Lama sekali ya. Masih tetap tidak bisa. Ya, kalau tidak bisa, kita pakai yang pernah saya download sebelumnya. Sebentar. Atau sebentar. Restore ya. Jadi saya sebelumnya sudah download. Kalau masih ada ya di sini. Nah di sini nih. Nah ya ini banyak sekali yang sudah pernah saya itu. Apakah bisa? Kalau tidak bisa ini berarti karena sinyal ya, karena sinyal juga mempengaruhi. Karena sebelum tadi webinar juga, tadi saya sudah mencoba, ternyata memang lumayan lama kalau sinyalnya memang tidak stabil itu tidak bisa berhasil ya. Tidak bisa berhasil dalam proses penerapannya. Ini masih lama. Could not restore, oh tidak bisa lagi. Seharusnya tapi bisa ini. Coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Apa yang ini? Coba. Oke, bisa. Nah, sebentar. Sekali lagi ya. Kok ini theme preview-nya unavailable soalnya. Atau bisa jadi temanya terlalu berat kayaknya. Oke, tidak bisa ya. Itu karena sinyalnya kurang bagus, jadinya ada yang tidak cukup berhasil. Nah, ini sama saja ya, Ibu. Sebentar. Berarti temanya tadi hampir sama. Berarti jangan yang itu, jangan sebentar. Makanya cepat berhasil, ternyata temanya sama ya. Coba yang ini. Bismillah. Jadi seharusnya ini nanti tercantum tema yang diinginkan. Kalau tidak, nanti kalau misalkan ini tidak bisa, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di rumah ya, di
di rumahnya masing-masing, nanti bisa sambil mencoba-coba, karena memang kemungkinan ini internet aksesnya kurang bagus. Oke kan, tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi kita pakai yang ini aja deh. Nah, jadi yang seadanya, seadanya dari sini saja, oke. Seadanya dari sini yang tadi ya. Yang tadi mana yang warna merah ya? Nah ini ya. Oke, jadi memang pokoknya intinya tuh kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencantumkan, jadi nanti tinggal pilih aja restore. Nanti ketika di restore pilih bagian file dokumen yang XML dokumen untuk tema yang sudah Bapak Ibu download. Nanti otomatis kok. Nah, nanti tinggal diatur di bagian layoutnya mau seperti apa. Saya contohkan misalkan ya Bapak Ibu, karena ini tadi tidak berhasil, saya perlihatkan layout yang berasal dari template yang dari luar atau yang berupa bukan bawaan dari Blogger. Nah, jadi nanti ini layoutnya akan lebih bervariasi, lebih banyak pengaturan-pengaturannya. Jadi seperti halnya ini ada daftar link ya, top navigation, ada bagian header iklan karena memang saya sudah ada iklannya di sini, jadi ada iklan di sini. Lalu di sini saya mencantumkan di bagian header itu adalah apa ya, saya lupa. Di sini, nah ini ada picture, jadi saya cantumkan sesuai. Nah, picture-nya di sini. Ini bukan iklan ya. Kalau ini harusnya iklan, tapi saya tidak mencantumkan iklan. Nah, tapi saya mencantumkan alamat konten YouTube. Nah, jadi konten YouTube-nya yang di-paste-kan di sini, ditempelkan di sini itu adalah kode HTML-nya. Bagaimana caranya? Nanti mungkin di training series selanjutnya ya disampaikan untuk mengambil kode-kode HTML atau pengaturan-pengaturan lainnya supaya blognya lebih indah dilihat. Nah, begitupun juga dengan tadi, dalam satu akun ini Bapak Ibu bisa membuat blog lebih dari satu. Nah, ini contohnya saya juga sudah buat ya, lebih dari satu ya. Tapi konsekuensinya kalau misalkan ini blognya berbeda linknya, misalnya berbeda alamatnya, kalau misalkan ingin di AdSense kan nanti tentu hanya salah satu contoh. Ini hanya sekedar contoh supaya menarik minat Bapak Ibu ya. Di Creative Productive and Sharing atau di bagian pengaturan blogger dari Omah Edu Kreatif. Nah, kita bisa lihat di bagian earning atau penghasilan. Nah, ini kebetulan karena nah, ini jadi intinya blognya sudah ada tanda blog Anda sudah terhubung ke AdSense. Jadi kita bisa lihat penghasilannya. Ini dirahasiakan saja ya penghasilannya Bapak Ibu. Lalu, nah apabila di kegiatan pembelajaran, nah, contoh, nah bagian penghasilan ternyata tidak bisa sama, tidak otomatis jadi semua di dalam blog satu akun tidak bisa di AdSense-kan otomatis, tapi ini juga harus mengalami proses tunggu, antri gitu ya dari Google AdSense-nya apakah disetujui atau tidak. Jadi ini ada keterangan blog Anda belum siap menampilkan iklan dan memerlukan perhatian. Jadi ada beberapa pengaturan lagi yang harus disesuaikan dengan yang diharapkan oleh Google AdSense. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial membuat blog. Jadi untuk pemula ya. Jadi ini judulnya adalah untuk pemula. Nah, jadi silahkan apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang teknis tutorial ataupun hal lainnya bisa disampaikan. Mungkin itu Pak Wahyu. Terima kasih Mbak Praktika ya. Hampir salah sebut nama ini tadi habis bahas persiapan kegiatan nanti siang.
Ya, seperti itu pertanyaan dari penyampaian dari Mbak Rahtika tentang bagaimana membuat blog untuk pemula ya. Jadi dari awal dulu. Ya, dari awal dulu. Nanti selebihnya kan bisa dikembangkan lagi. Nah, bagaimana pengembangannya dan sebagainya nanti secara bertahap ya. Secara bertahap karena yang penting kita bisa membuatnya dulu seperti yang disampaikan Mbak Rahtika tadi, kemudian baru bisa kita kembangkan. Untuk slide-nya yang kemarin itu saya kirim dari grup, tapi kan kalau hari ini tadi kan full praktek ya, jadi tidak ada slide-nya. Jadi Bapak Ibu jika ingin mempelajari tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Rahtika tadi bisa menyimak videonya atau rekamannya, karena dengan menyimak rekaman itu lebih santai Bapak Ibu. Jadi kalau ada langkah yang belum bisa dipahami atau belum dimengerti, nanti tinggal Bapak Ibu pause dulu videonya. Pause dulu, kemudian nanti setelah diperlukan atau bisa dieksekusi nanti tinggal lanjut saja. Oh ya, untuk menambahkan mungkin ini untuk blognya bisa saya share di bagian chat karena di bagian Gitu ya. menu headernya saya sudah berikan tutorial di bagian tutorial media. Bapak Ibu tinggal klik nanti supaya misalkan ada yang isinya kan masih dasar ya Bapak ya, masih dasar. Jadi untuk awalan membuat blog sudah saya cantumkan sedikit ya cara membuat blog, masukannya untuk arahan apabila sempat membaca, bukan hanya sekedar nanti mungkin bisa ngulang dari hasil rekamannya atau di bagian channel YouTube, bisa juga berkunjung ke sekalian supaya berkunjung ke blog saya begitu Bapak. Di bagian chat ya, saya mungkin akan share di bagian chat supaya nanti Bapak Ibu bisa mampir ke sana sambil membaca itu beberapa tutorial sedikit untuk memulai. Jadi untuk memulai saja seperti membuat postingan dan membuat halaman seperti itu, Pak Wahyu. Nanti akan saya tambahkan, Mbak, dalam grup ya. Iya. Saya tambahkan dalam grup agar nanti bisa diakses oleh para peserta untuk halaman webnya. Nanti di WA-kan ke saya, Mbak, biar lebih mudah untuk aksesnya. Ini saya cuma sekedar tambahan saja. Ya. Dari saya kemudian Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan raise hand. Nanti saya izinkan untuk menghidupkan mic-nya. Dan yang di YouTube bisa menuliskan pertanyaannya dalam live chat, nanti akan kami bacakan kepada pemateri. Silahkan Pak Saleh mic-nya bisa dihidupkan. Sudah saya izinkan untuk menghidupkan mic. Silahkan Pak Saleh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Pak Saleh dari mana Pak Saleh? Saya dari Ambon Pak. Oh ya, Pak Saleh dari Ambon. Silahkan Pak Saleh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama pertanyaan yang pertama Pak itu untuk ini tampilan blog ini Pak. Ini biasanya kalau pada HP Pak itu tampilannya kayak dia ini agak terpotong begitu Pak. Maksudnya ini bagian headernya itu Pak tidak tampil secara keseluruhan begitu Pak. Siap. Terus yang kedua Pak, itu untuk yang memberi label tadi itu Pak. Memberi label itu misalnya ya. Yang materi label, kita sudah ya. Kita kumpulkan dia jadi satu atau bagaimana itu Pak? Oke, yang pertama tadi tampilan ya. Tampilan di HP. Kemudian pemberian label. Label yang mana Pak? Karena kan labelnya banyak Pak. Label materi tadi Pak, misalnya materi yang kita sudah posting Pak, lalu kita mau kumpulkan dia jadi. Oh, ya paham Pak. Ya, oke, 2 itu cukup?
Ada satu lagi Pak, Ya. ini bagaimana cara men-save Pak, cara men-save apa? Tema yang tadi kita sudah atur misalnya Pak, kita sudah atur, lalu kita ganti tema, lalu balik ke tema yang kita sudah atur itu, ini supaya dia tersimpan begitu Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Saleh dari Ambon ya. Oke, Mbak Rahtika, ini ada 3 pertanyaan dari Pak Saleh dari Ambon. Yang pertama tentang tampilan di HP itu kadang tidak sama dengan tampilan yang di laptop, artinya terpotong. Kemudian yang kedua label ya, pemberian nama label. Yang ketiga untuk menyimpan tema ya, mungkin yang dimaksud Pak Saleh membackup kemudian merestore dari temanya. Gitu, Mbak Tika. Silahkan Mbak Tika. Oh iya, terima kasih Pak Wahyu. Tadi untuk saya lupa yang label ya, yang label. Bagian mana yang label Pak? Duh, jadi lupa saya. Label untuk pemberian nama label ya, mungkin lebih tepatnya ke seperti pemberian playlist gitu ya Mbak. Jadi mengurutkan label-labelnya nanti Iya, agar betul. bisa masuk. Sebentar tadi tuh sini ya. Iya. Nah, gini mungkin ya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua ya sebenarnya ya label tuh ya. Iya. Nah, jadi label ini, nah, kalau yang saya contohkan di sini adalah supaya Bapak Ibu bisa lebih merapihkan postingan materinya atau lebih menandai dari postingan materinya dikelompokkan sesuai dengan kelompok postingannya seperti itu misalkan ya. Jadi seperti ini ya. Tadi karena saya postingannya baru 1 dan labelnya tentu juga baru 1, jadi otomatis yang terlihat di dalam tampilan blognya juga baru 1. Atau, nah karena tadi label saya katakan juga sebagai seperti contohnya hashtag, nah, jadi label itu bisa diatur untuk ini atau juga bisa diatur untuk menambahkan menandai dari menambahkan menu-menu yang akan kita cari. Jadi bisa apa ya, multifungsi ya. Contoh di sini untuk mengelompokkan. Nah, kalau misalkan seperti hashtag seperti saya itu, misalkan saya contoh di sini mana ya, home. Nah, seperti ini ya. Jadi tiap postingan yang muncul itu diberikan label nih, misalkan ini tentang postingan rumah belajar. Jadi postingannya ada rumah belajar. Ini tentang postingan yang sudah saya pernah posting tentang video pembelajaran. Jadi nantinya di dalam label yang kita munculkan di dalam sidebar, tampilannya tidak perlu Bapak Ibu, karena memang postingan itu kan nanti banyak ya, mencari dari ini recent post yang read more, tidak usah seperti itu. Nanti pembacanya akan kesulitan. Kalau misalkan Bapak Ibu menampilkan di dalam sidebar-nya itu ada label di sini, karena saya tidak ya. Kalau misalkan ingin seperti hanya tadi di sini, nah labelnya diperlihatkan, nanti tinggal klik ini saja. Jadi nanti ketika diklik ini bukan hanya sekedar yang satu postingan ini, tapi postingannya sesuai dengan labelnya akan muncul di bagian bawahnya. Seperti itu. Ya, seperti itu Bapak. Oke. Nah, terus yang pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana mengatur tema. Tampilan agar tidak terpotong ketika di HP, Mbak. Oh, tampilan. Nah, itu kalau itu sebentar ya, saya perlihatkan. Itu tampilan responsif gitu, Mbak. Ah, iya betul, sebentar. Bagian mana ya, lupa saya, Pak. View blog apa ya? Di setting. Bukan ya, di setting. Oh, iya. Responsif. Mana ya? Jadi memang antara tampilan di gadget, di HP sama di desktop itu memang berbeda ya Pak ya? Waktu itu saya pas pada waktu awal-awal juga
ada kesalahan. Mana ya? Mana Pak? Nggak ada. Site feed allow blog feed. Mana? Ini bukannya ini. Full. Sebentar. Ya nanti di isinya adalah responsif, artinya nanti blognya menyesuaikan dengan tampilan yang diinginkan. Misalkan Bapak Ibu nanti buatnya lewat ada pembaca bukanya lewat HP ya nanti akan sesuai. Mana? Mana ya Pak? Monetisasi, manage backup content, import content, videos from allow blog feed, follow general. Ada ya sebentar. Kok tidak ada ya Pak Wahyu ya? Apa ada yang kesalahan saya tadi? Saya lupa apa? Untuk atau responsifnya, Mbak? Kalau ini temanya. Pas biasanya kalau yang punya, itu kan, kalau punya saya ya. Itu saya lupa jadinya udah lama. Jadi itu masuk ke tema itu di bagian bisa, ini di bagian tema ya, di bagian tema ya, terus tema. Di bagian ini HTML ini nih mobile setting ya, edit mobile setting. Nah, yang ini salah ya. Di bagian ini, nah ini do you want to show desktop or mobile? Ini. Nah, ini diganti dengan kode nanti ya. Jadi HTML-nya harus diubah. Kalau memang yang kalau nah ini kalau pilihnya mungkin pilih mobile ya. Kalau pilih desktop nanti di mobile juga akan muncul desktop. Nah, kalau misalkan ingin nanti disesuaikan di edit HTML di sini ada pilihan responsif gitu ya, Pak ya? Ya. Yang mana jadi memang kalau blogger sedikit lebih ribet ya untuk mengatur. Saya lupa kemarin tuh kalau tidak salah tuh di bagian sini tuh juga ada pengaturan tentang cari ada responsif seperti itu. Ada mana ya? Sebentar, apakah ya sebentar kita preview, kan ini bisa di preview ini ya. Sebentar, ini kan desktop ya. Ini desktop. Desktop seperti ini. Kalau tablet seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah sesuai nih. Kalau smartphone Pak Saleh pakai blogger juga ya Pak Saleh ya? Iya Pak. Iya. Ya. Iya Pak. Ya, pengaturan tema itu Pak. Jadi di tema itu ada. Jadi bisa diatur responsif. Nah, nanti tampilannya seperti itu kalau responsifnya. Jadi yang diatur di bagian HTML-nya Bapak. Jadi nanti HTML-nya di sini ada kata responsif itu sebentar. Ini sudah mau data blocks mobile widget minimum scale maksimum. Saya lupa soalnya Pak. Coba nanti kalau misalkan saya sudah ingat, nanti saya share di itu juga ya, di apa? Di grup. Pokoknya di bagian ini tuh diatur supaya nantinya bisa responsif juga. Tapi sebetulnya tadi kita sudah mengecek juga ketika settingan di dalam blognya tadi kita setting di sini, mobile setting, supaya nanti juga bisa menyesuaikan di dalam mobile-nya tidak terlalu terlihat seperti itu ya. Kalau jadi sudah mobile setting sudah responsif itu. Iya, sudah responsif. Cuma nanti tampilan di di komputer sedikit lebih sempit gitu. Iya, jadi harus digeser-geser seperti tadi Bapak. Nah, jadi seperti itu. Seperti tadi.
Oke, kemudian yang ketiga cara menyimpan bagaimana, Mbak? Menyimpan apa? Menyimpan tema. Menyimpan tema yang baru atau bagaimana? Misalnya bagaimana Pak Saleh? Misalnya mengembalikan tema yang lama gitu ya Pak Saleh ya? Iya, iya. Ya. Jadi Iya, Pak, sebelum seperti itu. diganti, Oh, jadi Iya. sebelum Bapak Ibu ingin mengganti itu Di-backup harus klik dulu. backup dulu. Nah, harus klik backup dulu supaya temanya itu tidak hilang. Jadi nanti di backup, misalkan ya ini karena saya pakai template-nya bawaan ini, tadi agak kurang berhasil pakai itu karena sinyalnya. Kita klik backup, nah kita download, nanti kan terdownload hasil temanya itu. Jadi misalkan kita mau ganti yang baru, terus nanti kita klik pulihkan ini ya, restore. Nah, kita restore yang baru, terus kita mau kembali lagi, kita cari hasil downloadan backup dari tema yang kita download. Jadi tidak hilang. Jadi intinya kalau ingin mengembalikan, itu adalah dengan klik backup-nya Bapak. Backup-nya terlebih dahulu sebelum Bapak mengganti tema yang baru. Itu Pak Saleh. Seperti itu. Ada lagi yang perlu didiskusikan Pak Saleh? Silahkan. Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Iya. Nanti kalau akan terus berkesinambungan bisa komen-komen di grup Pak. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana ya. Kebetulan kalau saya lebih banyak menekuni untuk yang WordPress.org itu pengaturan tampilannya langsung ada di dalamnya. Jadi tinggal klik lebih user interface. Jadi tinggal klik-klik gambar ya. Kalau di Blogger itu masih ada edit-edit. Iya, edit HTML. Ya. Jadi memang cuma kalau di belajar coding. Iya. Kalau di ORG memang saya pakai yang berbayar. Kemarin saya ilustrasikan minimal itu sebulannya ternyata kemarin ada yang 10.000 ya yang saya tampilkan. Tapi yang saya pakai di pemula itu yang 18.000 per bulan untuk hostingnya. Kemudian untuk domainnya kemarin ternyata ada yang 11.000 ya, 11.000 per tahun ya, per tahun 11.000. Dan kalau saya dulu pakai yang 135 karena .com ya. Kalau yang .xyz atau .myid kan lebih murah. Nah, itu lebih bagus Pak memang tampilan di WordPress.org. Ya, lebih mudah lah. Kalau bagusnya sebenarnya juga sama sih, bisa bagus juga Blogspot itu kalau bisa ngolahnya, malah lebih fleksibel, cuma perlu ketelitian karena ada beberapa yang pakai bahasa HTML. Nanti mungkin kalau Bapak Saleh sudah punya blog bisa saling di-share di grup gitu, boleh Pak Wahyu? Ya boleh Pak, silahkan. Kalau di-share di chat itu silahkan nanti kita lihat sama-sama. Jadi saling belajar ya, saling belajar supaya bisa memperbaiki blognya lebih berkembang. Bahkan saya pinginnya gini Mbak Tika, kita nanti ada kesenambungan gitu ya, saling diskusi. Siapa yang suka ngeblog, mungkin ada Mbak Tika, saya, Pak Saleh, mungkin ada teman yang lain, terus untuk diskusi tidak hanya sebatas kegiatan ini, tapi terus berkembang. Iya betul, supaya blognya Bapak Ibu yang ikut di sini juga bisa berkembang ya Pak, ya harapannya bisa itu ya, bisa punya Google AdSense dan ya seterusnya lah ya. Gitu ya Pak Saleh. Kemudian Pak Muhammad Firgiawan Kasman ya, Pak Muhammad Firgiawan Kasman, silahkan Pak kalau ingin bertanya, sudah saya izinkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Atau hanya terpencet tadi? Jadi hujan Mbak, mungkin sinyal saya kurang maksimal juga. Kemudian Pak Mariono, mungkin Pak Firgiawan cuma terpencet ya. Pak Mariono, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mariono. Dari mana Pak Mariono? Saya dari Dabuk Singkep Pak.
dari Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Jauh sekali ya Mbak Tika ya. Tadi dari Ambon, sekarang dari Riau. Yes. Alhamdulillah bisa bertemu dalam online ya. Kalau misalkan ketemu langsung nggak bisa ini. Ya. Mahal di ongkos Mbak. Iya. Pandemi juga Pak. Oh iya. Baik, alhamdulillah Silakan, Pak Adi, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya udah kesekian kalinya, hampir 10 kali ikut kegiatan Pak Adi ini. Webinar. Masya Allah. Terima Menarik kasih sekali. Pak tentunya semangatnya. Ya. Blogger ini alhamdulillah dari tahun 2013 saya buat. Cuma karena tidak aktif jadinya mati gitu loh, mati suri. Ini gara-gara Pak Adi buat pelatihan ini saya hidupkan kembali ini blogernya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang saya ini kan, apa bedanya blog ini yang akan dijadikan website dan yang website asli? Karena ada beberapa tampilan menurut kawan saya itu website itu yang editnya itu dari blogger, kemudian website yang editnya langsung di halaman websitenya. Nah, ini mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, saya udah share di kolom chat itu Mbak Ika tentang blogger saya yang beberapa itu yang beberapa kali ubahan itu, alhamdulillah dengan microblog kemarin itu saya buka lagi. Pak Adi. Oke, yang saya coba buka Pak, yang belajar yuk ya. Ini ya Pak ya? Iya. Oke, saya juga mau coba buka, nah saya buka. Oh ya, ditampilkan Mbak Tika aja. Ini gara-gara pelatihan Pak Adi nih Pak, terbuka kembali nih Pak blogger saya nih Pak. Iya, alhamdulillah. Ini dan 2013 kemarin itu. Mohon arahan selanjutnya agar ini bisa berkembang menjadi bahan saya untuk media pembelajaran yang nanti bisa bermanfaat gitu. Kira-kira kurang apa dan selanjutnya yang bisa terkait dengan domain, hosting itu kemarin saya belum ini. Kalau memang baik, mohon rekomendasi rekomnya untuk mengembangkan blogger saya nih. Saya kira itu Pak Adi nanti bisa berkembang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak hujan Mbak, ini suara hujan saya masuk nggak ya Mbak Tika ya? Enggak, Pak Adi. Enggak. Agak deras. Coba saya tutup jendela dulu. Agak deras. Mungkin Mbak Tika atau saya yang jawab? Pak Wahyu aja dulu. Karena Pak Wahyu kan istilahnya kalau saya itu kan berawal dari blog yang tampilannya menjadi website. Kalau Pak Wahyu kan betul-betul dari website ya, yang juga udah berdomainnya juga sudah berbayar. Mungkin bisa lebih menjelaskan lebih rinci karena saya juga tidak tahu tuh yang website. Silakan Pak Wahyu saja dulu. Okay. Mungkin nanti kalau misalkan saya ada tambahan ya saya nambahkan. Oke, Mbak Tika, terima kasih untuk waktunya. Izin saya bantu jawab. Ini saya share screen, semoga share screen saya tidak terkendala oleh sinyal ya. Ini hujan deras di tempat saya. Iya Pak. Sebenarnya seperti kemarin kalau nggak salah Pak Mariono juga hadir ya untuk sesi saya yang kemarin ya. Iya Pak Adi. Ada pertanyaan bagus sekali juga dari Pak Mariono, saya masih ingat banyak pertanyaan dari Pak Mariono. Terima kasih semangatnya untuk membuat website ini kan sama dengan membuat blogger. Yang beda itu hanya layanan pembuatnya. Ya, hanya layanan pembuatnya. Kita bisa membuat dari blogger juga untuk membuat website, bisa juga dari wordpress.com atau yang berbayar. Itu nanti kita bisa mendapatkan yang ORG ya. Kita bisa dapat yang ORG, termasuk seperti yang onedumain.com ini yang punya saya ini pakai wordpress.org. Nah, ini pakai wordpress.org ya. Nanti loginnya agak sedikit beda.
Nah, ketika kita membeli domain atau membeli hosting itu kita akan dapat seperti ini. Nah, ini service ini adalah ini saya pakai Cloudhouse ya. Kebetulan ini yang saya contohkan di Cloudhouse. Ini sebagai hosting saya. Nah, nanti Bapak akan mendapatkan pengaturan seperti ini. Jadi di Cloudhouse ini ada yang berupa cPanel. Nah, cPanel ini untuk mengatur yang sangat dasar atau yang sangat bawah gitu ya. Maksudnya yang sangat mendasar. Nah, ini nanti ada cPanel seperti ini. Ada cPanel ini. Jadi nanti setelah Pak Mariono itu beli, maka akan dapat cPanel seperti ini. Banyak sekali yang perlu dipelajari, tapi secara umum cukup menunggu domainnya itu tertaut. Jadi tertaut seperti ini, kemudian nanti menginstal pada WordPress-nya atau pada yang ada di sini. Ada Joomla, ada banyak sekali, ada OpenRate dan sebagainya. Ini layanan pembuat website semua ini, banyak sekali. Nah, ini. Nah, kita pilih blog ini nanti kan ada softacle-nya, softacle-nya. Nah, nanti kita tinggal menginstal yang ada di sini. Nah, ini mau diinstal apa gitu. Jadi kalau yang berbayar itu pilihannya sangat banyak sekali memang, Pak. Sangat banyak sekali. Yang sudah terinstall di saya apa itu juga ada datanya. Nah, ini yang sudah terinstall di saya ini. Sudah terinstall di saya. Ini domain saya, http://onedumain.com atau www.edumain.com. Kemudian ada daftar onedumain.com yang saya gunakan untuk pendaftaran. Kemudian online shop ini yang kemarin saya contohkan, kemudian kelas ini kemarin saya contohkan, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh, Pak. Hanya contoh. Nah, ini pengaturannya dari sini. Misalnya saya buka yang info saja. Saya buka yang info. Jadi ini sangat dari bawah. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa membuat ini sendiri. Nanti tampilan awalnya itu ketika di dashboard hampir sama dengan yang ditampilkan oleh Mbak Tika tadi. Hanya bedanya kalau Mbak Tika tadi kan kita pakai Blogger. Nah, saya pakai WordPress ORG. Nah, ini kan logonya WordPress ya, tentang WordPress. WordPress ORG. Nah, ini sama kan, post, media, laman, komentar. Nah, ini Elementor ini kalau yang dasar nggak ada. Ini harus ditambahkan dengan plugin. Ini Elementor ini saya cuma pakai yang gratis, Pak. Elementor ini gratis. Kemudian ada template. Nah, ini template bisa diatur ya. Kemudian tampilan, plugin. Jadi hampir sama ya. Hampir sama. Nah, pengaturan itu juga hampir sama. Nah, tampilannya hampir sama. Tinggal kita mengatur-aturnya saja. Nah, bagaimana membuat blog yang baik? Yaitu sesuai dengan istilahnya kreativitas kita. Bedanya kalau saya ada Elementor ini, enaknya saya bisa membuat tampilan blog itu sesuka hati yang saya inginkan ya. Jadi misalnya mau buat seperti kemarin ya, seperti saya buat salah satu halaman ya. Jadi lebih rapi gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol penuh. Misalnya ini. Bisa mengontrol penuh. Nah, saya tidak suka menambahkan bagian atas gitu. Jadi langsung ke tulisan, langsung ke judul. Dan saya gambar. Nah, ini kan saya cuma ingin membuat info sederhana. Nah, satu halaman itu ya isinya hanya ini. Kemudian bisa tambahin bottom. Nah, tinggal klik. Ini kebetulan info untuk kegiatan minggu depan ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan minggu depan. Sekalian saya informasikan bagi yang belum mendaftar. Saya tinggal klik pada bagian daftar nih. Nah, ini akan saya hubungkan ke
halaman saya yang lain. Ya. Nah, halaman saya yang lain. Nah, ini. Oke, ini sinyalnya kurang maksimal. Oke, saya refresh dulu. Oh, sudah muncul. Tadi baru proses. Nah, saya refresh dulu, nanti sudah muncul. Nah, halaman saya yang lain. Nah, misal ini untuk kegiatan kita minggu depan. Saya klik. Jadi bisa saya atur sesuai kebutuhan saya gitu, Bapak. Jadi mau dibuat bagaimana ya itu bebas. Nah, termasuk di onedumain.com itu saya buatnya seperti ini. Jadi kalau kita ditanya bagaimana untuk membuat blog yang baik, ya tentunya yang memuat informasi umum itu di halaman muka atau di home ya tadi dicontohkan Mbak Tika. Kemudian informasi-informasi berikutnya itu bisa diakses dari home tersebut. Nah, misalnya dari blog, klik blog di hidden menu blog ini, saya bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan. Kemudian di kontak itu bisa mendapatkan informasi tentang untuk menghubungi lebih lanjut. Nah, ini tinggal mengisi nanti dikirim bisa ke email saya. About ini siapa yang membuat gitu ya Mbak Tika ya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi tidak ada standar khusus untuk bagaimana sih blog yang baik, bagaimana sih website yang baik itu tidak ada Pak. Yang pasti secara umum di halaman home-nya itu memuat semua informasi yang dibutuhkan kemudian ditautkan ke halaman yang lain. Itu Pak. Ada lagi yang perlu didiskusikan Pak? Mungkin saya mau menambahkan Pak Wahyu. Oke, silahkan. Iya, jadi tadi kan perbedaan blog sama website ya, dan kebetulan saya berawal dari blog yang tampilannya itu seperti website, sebenarnya hanya tampilannya, tapi ya sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyu itu tinggal bagaimana cara mengelolanya, mau langsung dari website yang diedit di website itu juga tidak apa-apa, atau mau dari blog yang nanti dijadikan website juga tidak masalah, yang penting tergantung pada kebutuhan dan keminat ya. Kalau misalkan saya kan sukanya ya seperti hanya ada perbedaan blog sama website, saya kategorikan atau simpulnya seperti ini. Kalau blog itu sifatnya dinamis, nah kalau yang website itu sifatnya statisnya. Maksudnya gini, jadi blog itu kontennya kan selalu diperbarui terus bisa ditambahkan macam-macam ya, sukanya yang biasa ya, kalau perempuan kan seperti itu ya. Jadi saya juga ada perubahan-perubahan ya gitu kan. Perubahan-perubahan. Statis, lebih dinamis ya Mbak ya. Jadi perempuan lebih dinamis ya Mbak. Oh gitu. Kalau Pak Wahyu kan tadi bilangnya suka yang langsung tulisan aja udah ya. Jadi lebih antara lebih dinamis dan labil itu bedanya apa Mbak? Gitu. Okay. Antara dinamis dan labil itu bedanya apa Mbak? Enggak tahu ya. itu kalau labil mungkin lebih apa ya? Enggak tahu ya. Saya itu beda konteks ya, beda konteks. Jadi intinya tinggal lebih tertarik yang mana. Nah, lalu contoh lagi, kalau di blog itu kan punya settingan kolom komentar. Nah, kalau website sepertinya tidak ada ya? Ada, Pak. Oh, ada di juga. Tempat saya ada, Pak. Ya. Oh, tapi yang saya ketahui itu. Tapi halaman website-nya tidak ada. Kalau home-nya tidak ada. Gimana? Kalau home-nya ya tidak saya tambahkan. Yang dikomentari apa gitu kan bingung. Itu kalau blog tuh biasanya itu termasuk platform yang ada komunikasi dua arah seperti itu. Kalau website itu ada yang bilang tidak gitu. Langsung ke kontak. Iya betul, nah langsung ke kontak. Jadi perbedaan-perbedaan itu tinggal Bapak pilih saja mau yang mana. Jadi masalah nanti mau dibuatnya seperti apa, mau yang dari blogger dulu, yang sukanya Bapak bisa misalnya berkreasi ya, suka yang terus-terus berubah. Bukan berarti labil ya Pak, bukan berarti labil. Jadi tapi kan lebih terus-terusan diperbaiki lebih bagus. Nah, contoh yang saya lihat dari blognya Bapak juga ini istilahnya sudah berarti dasarnya sudah bisa membuat blog, tinggal dikembangkan lagi dari mulai template-nya, menu-menunya ditambahkan seperti itu supaya lebih menarik
siswa tentunya gitu. Nah, kalau misalkan Bapak ya tadi seperti saya katakan bahwa laki-laki itu seperti ini, perempuan seperti ini, kalau lebih ingin yang simple ya itu seperti Pak Wahyu itu ya. Itu juga simpel tapi menarik ya, lebih rapih mungkin ya, lebih rapih seperti itu. Apalagi kalau domainnya yang berbayar kan lebih keren ya. Gitu, Pak Wahyu. Oke. Ya, ini kalau ingin memberi masukan Pak Mariono masih di situ Pak? Oh, Masih, belum Pak, masih. Oke. Ini blog Bapak ya. Misalnya saya lihat ke bawah, ini kan terus Pak, lurus. Nah, Bawah, terus ini terlalu panjang Pak. Nah, ini terlalu panjang. Jadi di home-nya itu saya contohkan seperti ini Pak. Ada read more-nya. Ini ada read more atau baca selengkapnya. Kemudian ada tema lagi, kemudian ada read more. Jadi lebih rapi Pak. Iya, siap. Nah, kemudian nanti kalau diklik baca selengkapnya itu baru masuk ke keseluruhan Pak. Nah, baru masuk keseluruhan. Nanti komentarnya kan pasti di bawah. Nah, ini di sini. Ini saya posting pukul 11.25 tanggal berapa ini? Tanggal 5 November 2012 ya, seperti itu Pak kurang lebih dulu Pak. Jadi ada read more-nya. Nah, kan lebih apa ya Pak? Lebih banyak info yang termuat. Kalau hanya satu itu untuk mendapat halaman berikutnya kan harus turun jauh dulu ya Pak ya. Karena sudah habis untuk membaca. Jadi ada read more. Nah, Bapak nanti bisa mencari info-info dari read more. Bagaimana menambahkan read more itu nanti ada Pak di HTML nanti. Tapi kalau di WordPress itu read more-nya langsung ada pilihan read more-nya dari tema. Misalnya, nah ini ya Pak Hisaryadi. Ini nggak ada HTML-nya Pak kalau di WordPress. Nah ini sudah ada read more-nya sudah ada di bawah. Nah, continue reading. Nah, continue reading. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke. Baik itu, Pak, terima kasih. Mungkin ya. Nanti sambil dipraktekkan lagi nih. Iya, betul ini, Bapak. Memorinya di baru YouTube, terbuka lagi nih. Iya, di YouTube banyak banget ya Pak tutorial. Nah, nanti bisa kita diskusikan di grup dan pasti jika Bapak Ibu menginginkan nanti berkelanjutan kita ada diskusi di grup gitu. Dan saya tuh pengennya ada kelas khusus yang menjelaskan dari awal sampai termonetisasi ya. Tapi belum sempat ini. Nanti insya Allah pas liburan itu insya Allah bisa. Nah, mungkin nanti juga Mbak Rahtika ada yang paket blogger dari awal sampai mahir gitu. Saya akan ruangnya sama Mbak Tika. Cuma belum cepat Pak. Ruangnya sudah, tapi isinya belum. Ya. Itu Pak. Kalau kita serius, kita tekuni, blog ini menarik Pak. Menarik. Saya gunakan untuk pembelajaran, untuk kegiatan. Sudah lumayan lah hasil yang saya peroleh dari AdSense di kegiatan di blog ya, di blog. Lumayan dari untuk mengajar saya sampaikan ke anak-anak itu tinggal saya kirim blog dan ngeditnya kan juga bisa digunakan untuk berkali-kali. Itu Pak Mariono. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu yang ingin bertanya dari YouTube maupun dari grup bisa raise hand. Kemudian ini ada pertanyaan. Bu Eli Handayani mau tanya, kalau misal blog ini sudah jadi apa harus diupload domain agar bisa muncul di Google? Tidak, Bu. Jadi kita membuat blog seperti yang dipraktekkan Mbak Tika tadi langsung muncul ya Mbak Tika ya? Iya, langsung. Bisa dicari. Cuma kalau kita itu apa ya Mbak Tika? Istilahnya
pemula dan belum ada isinya kan tidak terdeteksi search engine ya, perlu spesifik nulisnya. Nah, Betul. ini kalau Bapak Ibu pengen blognya itu ketika ada orang mencari tentang apa, langsung blognya Bapak Ibu itu langsung di atas, langsung menjadi prioritas, itu Bapak Ibu harus memahami atau mempelajari tentang SEO, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana membuat kalimat-kalimat, kata-kata yang bisa ditambahkan dalam postingan kita sehingga ketika ada orang yang mencari tentang apapun itu, blog kita atau website kita itu langsung yang menjadi pertama ditemukan. Nah, itu perlu banyak belajar ya kita semua. Saya juga masih belajar tentang SEO itu, bagaimana agar langsung ditemukan di bagian atas. Termasuk semakin banyak pengunjung itu juga meningkatkan traffic agar blog kita bisa ke atas. Mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri Mbak Tika, sudah bisa. 2 jam ya ini ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Mbak Tika, silahkan. Tidak aja, dari Pak Wahyu aja. Ya, intinya closing statementnya apa ya? Closing statementnya, mari Bapak Ibu, nanti kita bareng-bareng bersama-sama belajar membuat blog sampai mahir. Jadi tetap semangat ya, semangat belajar. Gitu aja, semangat belajar. Ya, terima kasih Mbak Tika atas informasinya dan materinya pada pagi sampai siang hari ini. Luar biasa, banyak sekali yang bisa kita peroleh ya. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Semua kita juga masih belajar, tapi akan terus belajar dan bermanfaat kalau kita bisa saling berbagi, bisa saling saling berdiskusi ya, berdiskusi agar lebih maksimal hasilnya. Demikian untuk kegiatan hari ini, kita teruskan minggu depan untuk kegiatan dengan tema yang lain ya Bapak Ibu. Dengan tema yang lain tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu Google for Education. Google for Education untuk level 2 ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita pernah mengadakan yang level 1, ini level 2. Mungkin baru ada baru-baru ini ya, karena level 2 itu belum familiar, masih sedikit sekali, dan ini mungkin Juli ini baru ada yang peluncuran level 2, dan kita alhamdulillah dapat pemateri langsung yang sudah pernah mengikuti Google Master Trainer level 2. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu untuk bergabung dengan kegiatan kami di minggu depan untuk level 2. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu rekaman dulu Mbak Tika dan Bapak Ibu semuanya boleh live duluan. Saya menunggu rekamannya agar tersimpan.